Halo, assalamualaikum. Nama aku Khadijah Diningrum dengan NPM 151. Aku dari AMT kelas D. Nah, di sini aku akan memberitahukan tentang gimana sih cara menginput data UMKM, yaitu dari penjualan, pembelian ke accountingnya. Nah, dari sini kita bisa mengisi company name-nya di sendiri dengan tempe Mendoan Surabaya. Ada addressnya, jangan rugut barata. Terus kita bisa mengisi company ID dengan tempe mendoan surabaya@gmail.com. Lalu phone-nya 031 bla bla bla, mobilnya yaitu dari WA-nya. Lalu emailnya sendiri yaitu dari tempemendoan@gmail.com. Oke, karena udah selesai, bisa kita save manually. Nah, selanjutnya di sini setelah itu kita bisa ke general setting-nya. Oke, klik general setting. Untuk apa sih kita mengklik general setting? Agar nanti setiap pembelian dan juga pengorderan yang kita lakukan itu secara otomatis ke accountingnya dengan mengactivate the developer mode. Nah, kita udah mengaktifkan, maka tadi tampilannya deactivate, bukan activate lagi. Selanjutnya kita pergi ke accounting, dan di sini ada Anglo Saxon Accounting. Fungsinya untuk secara secara otomatis nanti akan ke post ke accountingnya, lalu ke digital automatically. Lalu kita lakukan save dengan mengklik save. Nah, berarti semuanya sudah kita lakukan. Data perusahaan sudah ada, secara otomatis sudah bisa masuk ke accountingnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke purchase. Nah, di sini kita melakukan pembelian bahan baku agar tempe mendoan ini bisa melakukan produksi. Nah, vendor yang kita lakukan atau vendor yang kita guide untuk menjadi distributor kita yaitu Tempe Hienak sebagai vendor dari tempe mendoan. Setelah meng-create quotation, isi vendor, isi produk, isi quantity. Nah, quantity yang kita perlukan dalam produksi dengan unit price-nya sebesar 250.000 yaitu sebesar 5 unit. Kacang kedelainya sebesar 5 unit dengan unit price dari 250.000, jadi subtotalnya 1.250.000 nantinya. Selain dari kacang kedelai, nanti juga ada dari ragi tempe. Nah, untuk ragi tempenya itu sebesar 4. Kita butuh 4 dalam memproduksi atau dalam menyediakan agar nanti dalam memproduksinya itu siap sebanyak tersebut. Oke. Nah, karena di vendor ini hanya sekitar itu, lalu kita klik confirm. Setelah confirm, kan sudah pasti purchase order ya. Nah, kita harus lihat dulu resipnya. Nah, udah sesuai apa belum? Karena kan belum tentu demand sama demand itu sama. Karena udah sesuai, kita validate lalu apply. Nah, maka order yang kita buat yaitu di sini dari quotation purchase-nya sudah selesai. Oke. Sudah sesuai semua. Lalu kita create bill. Nah, untuk meng-create bill, kita ambil bill date-nya yaitu sehari sebelum kita melakukan accounting date, yaitu tanggal 25. Oke, karena itu kita lakukan confirm. Oke, sudah di-confirm. Nah, kita lakukan register payment karena memang sudah dibayar melalui bank, melalui cash. Create payment. Oke, karena kalau sudah payment, nah tandanya nanti in payment seperti ini. Nah, totalnya berarti 1.415 tadi. Oke, kita kembali untuk melihat. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan order juga yaitu sebesar 1.308 dan juga ada 1.308 juga. Kita melihat ke accountingnya apakah sudah terpos atau belum. Oke. Dengan melihat di vendors, bills,
Nah, ini sudah tertera yaitu tempenya enak sebesar Rp1.451.850 dengan keterangan in payment. Kenapa kok minus tadi di sana? Karena kan ini merupakan pembelian. Jadi pengurangan biaya di dalam pendapatan kita. Lalu kita masuk ke inventory untuk melihat apakah dari yang udah kita bayar tadi produk-produknya udah masuk. Nah, ternyata sudah masuk semua. Ada tempe mendoan, daun pisang, kacang kedelai, plastik, lalu ada ragi. Karena udah masuk semua, kita kembali lalu kita melakukan manufacturing untuk memproses dari semua bahan-bahan yang sudah tersedia agar produk dari tempe mendoan ini sudah jadi gitu. Kita pergi configuration lalu ke work centers agar nanti tersedia dua pengerjaan, jadi lebih memudahkan dari tenaga kerjanya untuk mencatat ke accountingnya nanti. Nah, kita ambil saja seperti tadi yaitu fermentasi, work center name-nya dengan kode VER. Lalu untuk kapasitinya kita buat 100, untuk cost per hour-nya 100.000. Oke, karena ada semua kita save manually. Setelah di save, kita bisa lihat lagi ke produk yaitu bill of materials. Nah, untuk bill of material sudah terlihat di sini ada tempe mendoan, di mana nanti kita bisa menginput beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu tempe mendoan atau 200 tempe mendoan, karena kita membutuhkan 200 tempe mendoan dalam produksinya. Dengan kacang kedelai berapa kuantitinya, yaitu sebesar 5, ragi tempe sebesar 4, plastiknya 12, daun pisangnya 20. Oke, karena udah terinput semuanya, kita coba membuat baru dengan tempe mendoan lagi. Oke, tempe mendoan. Nah, di sini ada kacang kedelai. Lalu di sini juga ada ragi tempe. Untuk 4 dengan harga 55.000. Lalu ada plastik kemasan. Dengan harga DPU-nya 1.000. Lalu yang terakhir pastinya daun pisang. Yaitu kita butuh 20 unit. Oke, berarti dengan harga 5.000 nanti kita dapat 100.000. Sudah terinput semua, maka kita save manually dan kita bisa lihat, nah udah tersimpan semua ya. Lalu kita bisa overview. Nah, overview ini gunanya untuk lihat BOM overview-nya, nanti kira-kira habis berapa BOM cost-nya, production cost-nya gitu. Lalu karena udah tersimpan semuanya manufacturing-nya, ya di sini juga ada daun pisang. Oke. Nah, ini yang udah kita buat tadi. Makanya namanya new one, karena emang kan namanya sama tadi. Lalu kita bisa pergi ke planning, yaitu pergi ke manufacturing orders. Nah, kita bisa lihat di sini ada manufacturing ordersnya. Ya kira-kira 200-an kan. Tadi memang membutuhkan 200 unit. Nah, kita pergi ke operation untuk melihat ke manufacturing ordersnya. Nah, untuk manufacturing orders sudah langsung terinput. Kalau misal kita membuat tempe mendoan di sini komponen, nah kita bisa confirm kalau emang udah
lalu kita plan agar bisa nanti bisnis tempe mendoan ini melakukan manufacturing dari pembuatan tempe mendoan tadi gitu. Karena udah dirasa selesai, maka mark as done. Nah, kita apply. Nah, sudah sampai ke done, maka kita bisa melihat cost analisisnya, kira-kira habis berapa, lalu ke valuation-nya juga habis berapa gitu. Lalu kita pergi ke work orders, dimana nanti kita bisa tahu ada beberapa pembuatan. Nah, itu juga ada durasinya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita bisa mengatur dari work center name-nya dengan capacity-nya, cost per hour-nya, dan lain-lain gitu. Nah, status di sini itu finish karena kita sudah melakukan tadi. Nah, untuk kita membuat baru, caranya dengan operation manufacturing orders. Kita coba create. Nah, kita masukin nih tempe mendoan. Nah, sudah otomatis komponennya masuk. Nah, kita bisa juga lihat ada work ordersnya dengan mencampur dan mengolah semua bahan, ada fermentasi karena kan memang work centernya ada 2 tadi. Oke. Nah, di sini duration expected-nya yaitu 240. Kita bisa ganti ke 60 karena kan pembuatan tempe sebelum difermentasi tidak memerlukan seberapa banyak waktu gitu kan. Oke, kita juga bisa lihat komponennya lagi, memeriksa apakah benar atau salah. Dan sudah benar. Kita kembali ke work orders. Karena ini masih draft atau masih berupa suatu rencana yang kita akan lakukan melakukan proses tempe mendoan, maka kita nanti bisa mengklik work orders dulu. Nah, ini miscellaneous untuk mengetahui tipenya itu apa. Sudah kita lihat ya, ke atas ke bawah. Nah, kita confirm dengan work orders dulu, baru kita confirm. Ini masih nge-lag. Oke. Nah, karena sudah kita confirm, maka nanti di work ordersnya tertulis seperti ini, status ready, terus waiting for another gitu. Nah, untuk kita melakukan suatu pengerjaan, kita bisa langsung mengklik start agar pengerjaan di work center mencampur dan mengolah dari tempe tadi agar menjadi bahan sebelum jadi atau bahan awalan sebelum difermentasi, maka kita bisa klik start. Nah, untuk pause mungkin dari kita membutuhkan satu istirahat ataupun hal lain agar nanti dalam pengerjaannya itu memang tidak atau lebih terstruktur lagi dan tidak mudah capek, atau kalau mungkin udah selesai bisa kita lakukan down. Nah, kita tunggu dulu sampai 60 detik baru kita klik down nanti. Oke, kita klik down. Selanjutnya, karena dari pembuatan tempe tadi udah selesai, maka kita ganti dulu real duration-nya sesuai expected duration yaitu 60 menit.
Oke, karena udah selesai, kita start dari fermentasinya. Karena emang udah waktunya untuk difermentasi tempe-tempenya tadi. Nah, kalau emang asumsinya kita rasa cukup, ya kita finish lagi dengan expected duration atau real duration yang dikerjakan selama fermentasi. Nah, karena udah selesai, kita sesuaikan dulu 60 menit. Kita mark as done, berarti kan udah selesai ya, karena sudah in progress juga tadi, maka kita mark as done karena semua manufacturing ordersnya sudah selesai. Halo, apa Ma? Hah? Apa? Ora Ma, iki aku garap. Oh ya wis aku tanam palet ya wis. Ya hati-hati Ma, Assalamualaikum. Ya. Nah, kita bisa lihat cost analisisnya. Di sini ada cost analisis. Kita bisa ngeprint kalau mau emang dibutuhkan. Nah, kita bisa keluar dari manufacturing tadi. Nah, barulah kita masuk ke sales. Nah, dari sales ini udah tertera, yaitu sebelumnya ada Robi sudah menginput. Nah, kita create baru aja dengan nama Abah Ashari. Oke. Nah, Abah Ashari ini merupakan pelanggan dari tempe mendoan sendiri. Maka tempe mendoan yang didapatkan juga yang dia beli itu sebesar 200. Oke, dengan unit price-nya yaitu 5.000 dan expiration-nya nanti sampai jadi payment terms-nya 21 days. Maka yang didapatkan nanti 1 juta. Pendapatan yang kita dapatkan nanti 1 juta. Nah, kita berikan nih send emailnya ke Abah Ashari dengan memasukkan email dari Abah Ashari, yaitu ashari@gmail.com, lalu save dan close. Nah, nanti tampilannya seperti itu. Kita send ke Abah Ashari agar beliau tahu bagaimana pembeliannya sudah diproses. Nah, kita klik confirm. Karena sales ordernya udah selesai, maka kita create invoice, create and view invoice. Nah, sudah terlihat di sini. Karena ini masih draft, maka kita harus pause agar masuk ke accounting dengan confirm. Nah, sudah terpause. Nanti di accounting bakal masuk. Nah, sebelumnya kita register payment dulu karena kan Abah sudah melakukan payment
payment sebelumnya, yaitu dengan cash 1 juta ke kita. Lalu nah kalau sudah terlunasi maka tulisannya akan in payment. Oke, dan kita kembali, kita masuk ke accounting. Oke, di bagian sini kita bakal lihat, nah kalau new expenses ini kita bisa menambahkan lagi, misal ada sales baru dari customer ingin membeli produknya mendoan tadi. Nah, kita bisa lihat vendors di bills. Nah, ini untuk pembelian untuk inventory tempe mendoan kita. Nah, ini yang kita udah order tadi, udah di payment juga. Nah, kalau ke customer invoices tadi ada Basari. Nah, kita udah tahu nih ada 1 juta udah di payment juga, dan statusnya udah posted. Maknanya ini udah terpost di jurnal. Oke, nah udah di payment clear, maka kita bisa lihat ke accounting journal entries. Nah, untuk melihat ke journal entries pasti udah otomatis karena kita udah men-settingnya tadi di awal, udah otomatis. Kita lihat di punyanya Basari di sini debit karena merupakan pemasukan, itu 1 juta customer payment. Nah, untuk tempe Hienak ini kredit karena kita melakukan pengeluaran yang biaya 1.451. Oke, dengan reporting kita lihat loss profit and sales. Nah, minus karena kan emang tadi lebih besar biayanya daripada pembeliannya, sehingga minus 111 dari net profitnya. Untuk total income-nya 4 juta 150, cost of revenue 4 juta 261, operating income 4 juta 150. Lebih tinggi cost of revenue-nya. Lalu kita pergi ke balance sheet. Nah, kalau balance sheet kan sudah di-input ya sebelum-sebelumnya. Nah, di sini masih minus karena kan tadi sudah ada penambahan biaya untuk 1 bulan, tetapi masih ada 1 penjualan lagi yang belum kita masukkan. Nah, kita masukkan sekarang, yaitu dengan menambahkan Ibu Ria. Nah, Ibu Ria ini merupakan pelanggan juga dari tempe mendoan. Biasanya beliau ini membeli tempe mendoan itu sebesar 200 unit, sama seperti Abah Asari tadi, dan due date-nya kita ambil ke 12 karena beliau udah melakukan pembayaran pada tanggal tersebut, namun kita lupa memasukkannya, jadi kita masukkan sekarang. Nah, kita register payment karena beliau juga udah membayarnya melalui bank, maka bisa kita lihat di reportingnya, yaitu di profit loss sharing. Nah, kita akan profit yaitu sebesar 488.500, total income-nya 5 juta 150.000. Nah, untuk jurnal itemnya sendiri kita bisa lihat ke balance sheet, yaitu neraca, laporan posisi keuangan. Nah, ini sedikit lumayan bagus daripada yang tadi karena kan tadi masih minus. Oke. Yaitu asetnya minus 75 juta karena kan emang minjam dari bank. Lalu cash flow statement, ada eksekutif sama Mary dan lain-lain. Nah, kalau cash flow statement ini nanti berisikan cash in cash outnya dari laporan keuangannya milik tempe mendoan ini. Nah, ini untuk jurnal report dari penjualannya sendiri, ada banyak banget di situ. Lalu ada vendor bills, kita udah melakukan beberapa pengambilan bahan baku untuk melakukan manufacturing. Lalu di sini juga ada bank, lalu ada kas juga. Oke, ya udah, karena udah selesai, kita kembali ke dashboard. Kita lihat juga tuh di situ banknya juga meningkat 75 juta.
bank, kita lebih ke kredit. Nah, untuk invoice analisisnya dia semakin meningkat. Semakin tahun semakin meningkat. Karena 4 juta tadi hingga ke 4,5 juta lebih. Di sini ada chart accounts. Ya, sebelum kita menginput data-data tersebut, seharusnya kita udah menginput chart of account karena kita sudah mengotomatisasi. Jadi chart of account-nya udah ada, yaitu beberapa akun-akun dengan kode-kode tersebut. Nah, untuk journal entries-nya ya ini banyak sekali dan sudah terpost karena kita udah otomatis untuk mempost setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk profit and loss seperti tadi yaitu sebesar 895.500. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.